Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Di dalam kitab Al-Mahdi karangan Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddim, di sini dikatakan Al-Mahdiyu, adapun Imam Mahdi, min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah daripada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min waladi Fatimata, Al-Mahdi itu daripada keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha, yang mana ajlal jabahati, Al-Mahdi itu dahinya lebar. Nah, ini dulu pernah saya bahas ya mengenai tentang ajlal jabahati itu kan, dahinya itu lebar ya, tapi seperti apa gitu ya, dulu pernah saya bahas ya. Aknal anfi, dan hidungnya mancung. Yuslihuhullahu fi lailatin, Allah akan memperbaikinya fi lailatin, di malam hari. Nah, ini ya, ini yang termaktub di dalam kitab Al-Mahdi karangan Syekh Muhammad Ismail Al-Muqaddim. Nah, nanti ada di riwayat yang lain itu memakai wahidatin gitu. Nah, tapi setelah diteliti ternyata redaksinya itu lebih banyak yang tidak menggunakan lafadz wahidatin gitu. Jadi yuslihullahu fi lailatin gitu. Nah, tapi ada di redaksi yang lain memakai fi lailatin wahidatin. Nah, bukan berarti tanpa maksudnya, itu ada maksudnya gitu. Nah, yang inilah yang harus kita teliti ya. Nah, di dalam kitab Asratus Sa'ah karangan Syekh Yusuf Al-Wabil ya, riwayat ini mendatang daripada An Ali radhiyallahu an qol. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Al-Mahdiyu, adapun Al-Mahdi minna ahlal baiti yuslihullahu fi lailatin. Nah, Al-Mahdi itu adalah golongan kami ahlu bait, Allah akan memperbaikinya fi lailatin, di malam hari. Nah, ini pun tidak memakai wahidatin ya, fi lailatin gitu ya. Allah akan memperbaikinya di malam hari gitu. Nah, adapun di dalam kitab Iqtiduror An Amiril Mukminin Ali alaihi salam qol, sama riwayatnya mendatang daripada Sayyidina Ali, tetapi redaksinya itu beda gitu. Maka di sini di dalam kitab Iqtiduror, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailatin wahidatin. Nah, ini memakai wahidatin ya. Allah akan memperbaikinya di satu malam gitu. Kalau yang tadi kan fi lailatin, di malam hari. Ini menunjukkan bahwa islah itu terjadi dua kali. Pertama secara bertahap, yang kedua secara sempurna gitu, di satu malam gitu. Nah, karena memang di dalam riwayat yang lain, Al-Mahdi itu dibayatkan dua kali. Dibayatkan dua kali gitu. Ya. Pertama itu dibayat dengan dipaksa kan? Dengan dipaksa. Nah, mungkin karena beliau itu belum mampu gitu. Makanya di keterangan kitab Al-Mahdi itu dikatakan makna itu Allah memperbaikinya itu yahtamilu makna ya ini gitu, mengandung dua makna gitu. Ahaduha ayyakunal muradu bidzalika annallaha yuslihu lil khilafah ayyuhayyi'u laha gitu kan. Ini huruf hanya enggak tertulis nih. Jadi makna yang pertama, Allah mengislahnya itu memperbaikinya, tujuannya memang untuk disiapkan menjadi khalifah gitu. Nah, adapun makna yang kedua, ayyakuna mutalabbisan bi ba'din naqais fayuslihu lahu wa yatubu alaih. Makna yang kedua, karena dalam diri Al-Mahdi itu masih ada kekurangan-kekurangan sehingga Allah akan memperbaikinya dan Allah akan menerima tobatnya, gitu kan? Bahkan di kitab yang lain menurut Ibnu Katsir, Allah akan memberinya kecerdasan, Allah akan memberinya pengetahuan, itu makna di islah ya. Nah, jadi kalau kita kembali kepada redaksi tadi, nah, dua hadis, dua riwayat yang berbeda, tapi datangnya sama dari Sayyidina Ali kan? Tetapi redaksinya beda. Pertama memakai Pertama memakai fi lailatin. Nah, yang kedua fi lailatin wahidatin. Nah, untuk hadis yang pertama, riwayat yang pertama itu menunjukkan bahwa Al-Mahdi diislah secara bertahap. Allah memberi pengetahuan, Allah memberi istilahnya kecerdasan, Allah menerima taubatnya gitu kan. Tetapi untuk makna yang hadis atau riwayat yang kedua itu fi lailatin wahidatin. Allah mengislahnya di satu malam. Nah, ini tuh untuk menjadikan beliau seorang khalifah gitu.
Nah, itu diislah secara sempurna satu malam. Nah, jadi beda ya. Beda tujuan gitu. Jadi ada dua riwayat mendatangnya sama daripada Sayyidina Ali, tetapi yang pertama tidak memakai wahidatin fi lailatin gitu kan. Yang kedua memakai wahidatin. Itu beda. Yang pertama menunjukkan bahwa Al-Mahdi itu diislah secara bertahap. Yang kedua menunjukkan bahwa Al-Mahdi itu diislah secara sempurna fi lailatin wahidatin, di satu malam gitu ya. Makanya di baiat pun dua kali itu nanti terjadinya itu kan. Nah, kemudian ketika kita ditanya Al-Mahdi itu diislahnya lewat apa gitu. Nah, ini pun perlu kita pahami. Al-Mahdi itu diislah lewat apa coba? Nah, Al-Mahdi itu di dalam hadis sahih sudah jelas bahwa Al-Mahdi langsung diutus oleh Allah, langsung diutus oleh Allah, walaupun beliau bukan nabi, walaupun beliau bukan rasul yang pangkat nabi, tapi beliau langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditanya Al-Mahdi diislah lewat apa, maka kita lihat sejarah dahulu. Para nabi itu dan para rasul yang pangkat nabi, mereka itu kan orang-orang yang langsung diutus oleh nabi, oleh Allah ya, maaf nih, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti mereka itu diislah, diberi petunjuk. Nah, jadi gini, diutusnya oleh Allah itu lewat apa gitu? Lewat wahyu kan, para nabi itu, para rasul yang pangkat nabi itu diutus oleh Allah langsung, itu lewat wahyu. Maka diislahnya pun lewat wahyu, diberi petunjuknya pun lewat wahyu gitu. Nah, ketika kita ditanya Al-Mahdi diislahnya lewat apa? Ya kita kembalikan kepada hadis lam yabqa minan nubuwah ilal mubasyirat, gitu kan? Ketika kenabian terputus, maka wahyu pun terputus, tetapi Allah sisakan dari wahyu itu apa? Yaitu mubasyirat. Kan wahyu mubasyirat itu bagian daripada wahyu dulunya kan? Bagian daripada wahyu ya, sebagaimana yang pernah didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh Nabi Uzair, oleh nabi-nabi yang lain gitu kan. Bahkan nabi kita pun itu awal-awal mula lewat mubasyirat kan? Nah, ketika kenabian terputus, maka wahyu pun ikut terputus. Tetapi Allah sisakan satu dari kewahyuan itu. Apa? Yaitu mubasyirat. Berarti Al-Mahdi akan diutus oleh Allah lewat mubasyirat. Al-Mahdi akan diislah oleh Allah lewat mubasyirat. Al-Mahdi akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mubasyirat. Karena mubasyirat adalah salah satu cara Allah mengutus kepada orang yang diutusnya, yang disisakan maksudnya. Karena mubasyirat itu adalah sesuatu yang disisakan dari wahyu, dari cara Allah mengutus kepada orang yang diutusnya, dari cara Allah mengislah kepada orang yang diutusnya, dari cara Allah memberi petunjuk kepada orang yang diutusnya. Gitu ya. Mudah dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.